Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidinal mustafa alladzi la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Barefillah, dimanapun Anda berada, kami doakan mudah-mudahan kebaikan, keberkahan, kesehatan, kesuksesan berakrabria bersama kita, saya, Anda, dan kita semua. Barefillah, ada satu kisah di mana tawasul dengan amal ibadah kita sehari-hari menjadi sebuah keselamatan. Masihkah kita ingat tentang 3 pemuda yang terkurung di dalam gua dan guanya tertutup dengan batu yang besar dan rapat? 3 pemuda itu bertawasul dengan amal yang terus mereka lakukan, yang amal-amalan yang continuous sifatnya lakukan, dan berhasil keluar daripada gua yang tertutup dengan batu yang besar. Pertanyaannya, apakah barayafillah sudah punya amal-amalan yang sifatnya mudawwamah, yang sifatnya sering kita lakukan, setiap hari kita lakukan, sesibuk apapun kita melakukan amaliyah ini? Satu majlis taklim, saya tanya, saya bilang, bapak-bapak, ibu-ibu, apakah punya amal-amalan andalan? Macam-macam. Ada yang jawab, Ustaz, saya punya amal andalan. Apa itu? Sholat duha tidak saya tinggalkan. Mantap. Ada lagi, saya Ustaz, zikir pagi dan petang tidak pernah saya lewat. Saya Ustaz, saya zikir sebanyak 70 kali. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Saya Ustaz, berbagai macam amaliyah yang didawamkan, yang menjadi tawasul kita dengan hajat yang kita butuhkan. Dan begitu pun sama di masa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita mengenal seorang teladan, seorang hamba sahaya awalnya, kemudian dimerdekakan oleh Abu Bakar. Siapa beliau? Beliau adalah Bilal bin Rabah. Itulah keadilan Allah. Allah tidak melihat ketampanan kita, Allah tidak melihat kecantikan kita, Allah tidak melihat kekayaan kita, berapa nol digit di rekening kita, tidak. Berapa tinggi derajatnya, tidak. Berapa tinggi kehormatannya, tidak. Tapi Allah melihat atqakum, yang takwa di antara kita. Begitupun Bilal bin Rabah disampaikan adalah calon penghuni surga. Dikabarkan oleh malaikat Jibril melalui lisan Rasulullah SAW, Bilal bin Rabah adalah calon penghuni surga. Salah satu, selain jihadnya kuat, ibadah amaliyahnya kuat, ada satu ternyata, Bilal bin Rabah selama beliau masuk Islam, Bilal bin Rabah satu amaliyahnya yang mungkin ini termasuk ringan tapi tidak berat. Apa itu? Bingung ya? Kira-kira apa? Yaitu menjaga wudhu. Batal, wudhu lagi. Batal, wudhu lagi. Batal, wudhu lagi. Mungkin bagi sebagian manusia, mungkin kita, saya, Anda, dan kita agak berat menjaga wudhu. Tapi Bilal bin Rabah mampu menjaga wudhu, sehingga gara-gara amaliyah yang mudawamah tersebut, Bilal bin Rabah dijamin masuk surga. Karena kesucian itu adalah lambang keimanan. Kalau kita terus menjaga kesucian kita,
kesucian wudhu secara zahir, kesucian hati secara batin, maka itu tanda-tanda orang yang menghujam imannya di dalam dada. Alhamdulillah, saya sendiri sudah melakukan itu. Ngereye agar kita memiliki sifat dan karakter yang baik dengan menjaga wudhu tersebut. Silahkan, saya, Anda, kita semua berupaya mencari amal-amaliyah apa yang ringan tapi berefek besar, yang ringan di lisan tapi berat di timbangan amal. Cari, silakan. Selama itu ada tuntutan dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuk menjaga wudhu seperti Bilal bin Rabah. Kalau mampu, bukan kalau mampu, tapi kita belajar sehingga menjadi karakter dan habit agar kita bisa terus melakukan, terus mendawamkan wudhu. Paling tidak ketika kita batal, mencari air untuk wudhu. Sebelum tidur kita wudhu dulu. Sebelum makan disunahkan kita wudhu dulu. Suami istri sebelum bertemu wudhu dulu. Pedagang sebelum berdagang wudhu dulu. Pebisnis sebelum bisnis, deal sebuah proyek, wudhu dulu. Pejabat sebelum ke kantor wudhu dulu. PNS sebelum ke kantor wudhu dulu. Apalagi? Pekerja proyek sebelum pekerjaan itu dimulai wudhu dulu. Guru sebelum belajar wudhu dulu. Murid sebelum ikut pembelajaran wudhu dulu. Tukang ojek, tukang beca, ama-ama yang hebat sebelum ke jalan ikhtiar wudhu dulu. Maka insya Allah rezeki akan akrab bersama kita. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan wudhu bisa menjadi motivasi kita semakin menjauh daripada kemaksiatan, mendekat kepada kemaslahatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.